Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Berikut ini akan dijelaskan tentang masalah zakat bagian kedua terkait dengan golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat. Golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 macam atau asnaf yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Adalah 1 orang fakir, 2 orang miskin, kemudian amil, kemudian mu'allaf, kemudian budak, kemudian gharim dan sabilillah dan ibnu sabil. Berikut akan diuraikan satu persatu dari 8 macam kelompok tersebut. Fakir miskin. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau mata pencaharian yang layak, yang bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, baik sandang, papan, dan pangan. Sedangkan miskin adalah orang yang mempunyai harta atau mata pencaharian atau penghasilan, tetapi tidak mencukupi. Perlu diketahui bahwa pengangguran yang mampu bekerja dan ada lowongan pekerjaan yang halal dan layak, tetapi tidak mau bekerja karena malas, bukanlah termasuk fakir miskin, sehingga tidak boleh diberi zakat. Sedangkan santri yang mampu bekerja akan tetapi tidak sempat bekerja karena kesibukan belajar, jika kirimannya belum mencukupi, maka termasuk golongan orang fakir atau miskin. Perlu diketahui tentang perbedaan antara fakir dan miskin. Jika penghasilannya di bawah separuh dari kebutuhan, maka termasuk fakir. Dan jika penghasilannya di atas separuh dari kebutuhan, maka termasuk orang miskin. Perlu disebutkan di sini bahwa fuqara dan masakin yang pandai bekerja, mereka bisa diberi modal bekerja sesuai dengan bidangnya. Yang cakap berdagang diberi modal berdagang, yang mampu di bidang pertukangan diberi modal untuk membeli alat-alat pertukangan. Sedangkan yang tidak cakap bekerja diberi modal untuk mendapatkan pekerjaan seperti untuk membeli ternak atau pekarangan sebagai penghasilan yang akan mencukupi kebutuhannya. Yang kedua, tentang amil zakat terkait dengan syarat-syarat dan tugas-tugasnya. Yang dimaksud dengan amil zakat ialah suatu panitia atau badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani masalah zakat dengan segala macam persoalannya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam diri amil, yaitu 1. Harus beragama Islam, mukallaf alias sudah balik dan berakal, merdeka bukan budak, adil dalam pengertian tidak pernah melakukan dosa besar atau dosa kecil secara terus-menerus. Kemudian syarat yang kelima, bisa melihat. 6. Bisa mendengar. 7. Harus laki-laki. 8. Harus mengerti terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Syarat ke-9, tidak termasuk ahlul bait atau bukan keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Syarat yang ke-10, bukan mawali ahlul bait atau bukan budak yang dimerdekakan oleh golongan Bani Hashim dan Bani Muttalib.
Sedangkan tugas-tugas yang diamanatkan kepada amil zakat sebagai berikut. Tugas-tugas amil zakat diantaranya: 1. Harus menginventarisasi atau mendata orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. 2. Harus menginventarisasi atau mendata orang-orang yang berhak menerima zakat. 3. Mengambil dan mengumpulkan zakat. 4. Mencatat harta zakat yang masuk dan yang dikeluarkan. 5. Menentukan ukuran sedikit dan banyaknya zakat. 6. Menakar, menimbang, menghitung porsi mustahiquz zakat. 7. Menjaga keamanan harta zakat. 8. Membagi-bagikan harta zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mengingat bahwa tugas-tugas yang telah disebutkan di atas tidak mungkin dilakukan oleh satu orang atau dua orang, melainkan dari masing-masing tugas harus ada yang menangani secara khusus. Maka ada beberapa macam amil sesuai dengan tugas-tugasnya. Ada amil yang mengambil dan mengumpulkan harta zakat. Ada amil yang bertugas untuk mengetahui orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian sekretaris, tukang takar, tukang timbang, dan orang yang menghitung zakat. Orang yang mengkoordinir pengumpulan orang-orang yang wajib zakat dan yang berhak menerimanya. Kemudian tugasnya amil lagi adalah menentukan ukuran sedikit dan banyaknya zakat. Ada petugas keamanan harta zakat semacam satpam, security. Juga ada amil yang ditunjuk untuk membagi-bagikan zakat. Kemudian mustahiquz zakat yang ketiga. Golongan ketiga yang berhak menerima zakat adalah al-mu'allafah qulubuhum. Ialah orang-orang yang dilunakkan hatinya dengan diberikan zakat, dengan harapan hati mereka menjadi lunak dan loyal terhadap agama Islam. Menurut mazhab Syafi'i, mu'allaf itu ada 4 macam. Pertama, orang yang masuk Islam sedangkan keloyalannya terhadap Islam masih dianggap lemah, seperti masih ada perasaan asing di kalangan sesama muslim atau merasa terasing dalam agama Islam. Kedua, mu'allaf yang mempunyai pengaruh di kalangan komunitas atau masyarakatnya, sehingga dengan diberi zakat ada harapan menarik simpati masyarakatnya untuk masuk Islam. Ketiga, ada mu'allaf yang diberi zakat dengan tujuan agar membantu kaum muslimin untuk menyadarkan mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Dan mu'allaf yang keempat adalah yang diberi zakat dengan tujuan agar musuh-musuh Islam tidak menyerang orang-orang muslim. Kemudian orang yang berhak menerima zakat yang keempat adalah mukatab. Mukatab adalah budak yang melakukan transaksi dengan majikannya mengenai kemerdekaan dirinya dengan cara membayar cicilan kepada majikannya. Kemudian orang yang berhak menerima zakat yang kelima adalah gharim. Gharim ialah orang yang mempunyai beban hutang kepada orang lain. Hutang tersebut ada kalanya ia pergunakan untuk mendamaikan dua kelompok yang bertikai, atau hutang untuk membiayai kebutuhannya sendiri dan tidak mampu membayarnya, dan atau hutang karena menanggung hutang orang lain. Kemudian mustahiquz zakat yang keenam disebut sabilillah. Sabilillah adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala
dan mereka tidak mendapatkan bayaran resmi dari negara meskipun mereka tergolong orang-orang yang kaya. Menurut mazhab Imam Syafi'i, sabilillah hanya tertuju pada mereka-mereka yang berperang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Sementara ada yang berpendapat bahwa termasuk sabilillah adalah segala sesuatu yang menjadi sarana kebaikan agama Islam, seperti pembangunan madrasah, gedung masjid, rumah sakit Islam dan jalan raya, atau seperti guru-guru dan kiai yang berkonsentrasi mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Kemudian kelompok yang berhak menerima zakat yang ketujuh adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah musafir yang akan bepergian atau sedang melewati tempat adanya harta zakat dan membutuhkan biaya perjalanan atau ongkos. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i dan Hanabilah, sama definisinya. Kemudian semua kelompok di atas diberi sesuai dengan kebutuhannya. Fakir miskin diberi secukupnya untuk kebutuhan selama 1 tahun. Gharim dan mukatab diberi secukupnya untuk membayar tanggungannya. Sabilillah diberi secukupnya untuk kebutuhan dalam peperangan. Sedangkan Ibnu Sabil diberi secukupnya untuk sampai ke negerinya. Sedangkan mu'allaf diberi dengan pemberian yang dapat menghasilkan tujuan sesuai dengan macam-macamnya mu'allaf di atas. Sedangkan amil diberi sesuai dengan upah pekerjaannya atau ujrah misil. Berikut ini tentang syarat-syarat orang yang berhak menerima zakat. 1. Harus Islam, bukan orang yang wajib dinafkahi oleh orang lain bila atas nama fakir miskin. Bukan dari golongan Bani Hashim dan Bani Muttalib, karena mereka telah mendapat bagian dari khumusul khumus. Sebagian ulama dari berbagai mazhab ada yang memperbolehkan memberikan zakat kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib untuk masa-masa sekarang, karena khumusul khumus sudah tidak ada lagi di zaman sekarang, sebagaimana keterangan dalam kitab Buyah Al-Mustarsyidin. Mustahik yang mempunyai 2 kategori seperti fakir yang berstatus gharim atau punya hutang, menurut mazhab Imam Syafi'i tidak boleh menerima zakat atas 2 kategori tersebut. Orang yang mengaku sebagai mustahik apabila mengaku sebagai fakir atau miskin, maka hendaknya disumpah terlebih dahulu. Apabila mengaku sebagai gharim, maka dapat dibenarkan dengan 2 saksi laki-laki atau 1 laki-laki dan 2 perempuan. Akan tetapi apabila orang tersebut sudah dikenal sebagai gharim, sekiranya kabar tersebut dapat dipercaya, maka langsung dapat dibenarkan. Berikut ini orang yang wajib mengeluarkan zakat. Orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang beragama Islam, merdeka, anak kecil atau sobi juga dikenakan kewajiban zakat dalam hartanya. Orang yang mempunyai hutang yang menghabiskan kekayaannya, menurut pendapat yang azhar dalam mazhab Imam Syafi'i, juga wajib mengeluarkan zakatnya. Namun menurut mazhab Hanabilah, hutang yang tidak bisa terbayar kecuali dengan harta yang dizakati atau dengan menjual kebutuhan primer atau kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder semacam sandang dan papan, maka bisa menggugurkan kewajiban zakat, baik sudah jatuh tempo atau belum, sebagaimana keterangan dalam kitab Kasyaful Qina dijelaskan di sana. Kemudian berikutnya tentang tata cara mengeluarkan zakat. Ada 3 hal yang harus dilakukan oleh orang yang mengeluarkan zakat. Pertama, menyisihkan harta yang akan dibuat zakat. Kedua, niat zakat.
alias berniat bahwa harta yang ia keluarkan atas nama zakat, semacam hadza zakatu mali, ini adalah zakat harta saya, ini fitrah saya. Kalau zakat fitrah, niat ini dilakukan ketika penyerahan zakat yang dilakukan oleh muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat, atau ketika pengambilan harta zakat oleh amil. Perlu diketahui bahwa muzaki, orang yang berzakat, diperbolehkan mewakilkan niatnya kepada orang lain sekaligus penyerahannya. Jadi boleh mewakilkan penyerahannya sekaligus niatnya boleh diwakilkan. Sedangkan untuk anak kecil yang hartanya berkewajiban untuk dikeluarkan zakatnya, yang harus melakukan niat adalah walinya. Sedangkan mayit yang mempunyai tanggungan zakat tidak perlu adanya niat. Bagi ahli waris cukup mengumpulkan bagian dari tanggungan zakatnya mayit tersebut untuk diserahkan kepada mustahik atau orang-orang yang berhak menerima. Ketiga, menyerahkan zakat kepada yang berhak menerimanya atau mustahikin, baik secara langsung atau melalui amil zakat.